Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, para senior, ada Prof. Kuncoro, dan juga semuanya saja yang berbahagia. Kita ini menghadapi dunia ini ternyata tidak mudah. Kita mengira bahwa kebahagiaan itu ketika kita kaya raya. Ternyata di dalam suasana kaya raya juga ada kesusahan. Mengira bahwa memiliki jabatan yang tinggi itu bisa memuaskan hati, ternyata justru jabatan tinggi itu malah mencelakakan. Banyak orang yang jabatannya tinggi tapi berakhir di penjara, berpakaian kuning itu APK, yang kita tidak bisa bayangkan alangkah susahnya mereka yang terkena kasus seperti itu. Lalu kemudian yang lain-lain. Ternyata hidup memang tidak kan semualah sama-sama merasakan. Untung saya kadang-kadang merenung Gus Wahid. Untung ada Gus Wahid, ada Ibu Maryam yang lalu selalu mengingatkan ini ada Kalako Jumat malam itu kan. Nggak bosan-bosan setiap minggu selalu mengingatkan kita semua. Karena itulah maka kita sebetulnya sangat beruntung sekali ada yang mengingatkan setiap hari. Benar sekali yang dikatakan oleh Gus Wahid tadi, bahwa gimana caranya agar kita ini bisa terhindar dari fitnah itu adalah sabar. Sabar dan sholat. Bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tapi itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk di situ itu. Kita sebetulnya sudah tahu kita sudah tahu bahwa berlebih-lebihan di dalam harta, berlebih-lebihan mengejar kekuasaan, berlebih-lebihan kita ingin menjadi orang tenar, itu sebetulnya bahwa itu juga kalau tidak hati-hati itu adalah bahaya, itu juga bagian daripada fitnah. Hanya problemnya itu adalah bagaimana yang kita sudah tahu bahwa itu dosa, kok lalu kemudian masih kita laksanakan. Kita tahu bahwa itu adalah salah, itu adalah berisiko yang begitu berat. Tapi kok itu masih dilaksanakan, kita laksanakan sendiri. Itu sesungguhnya gimana caranya untuk menjadikan sabar itu. Ternyata sabar ini juga tidak gampang. Maka lalu kemudian di Quran wasta'inu bisobri wassolah. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin itu. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa sholat itu lalu kemudian bisa menjadikan kita ini lalu damai, kita ini lalu selalu ingat. Saya mungkin akan mengulangi yang lalu itu, Gus Wahid. Kenapa kok kita ini lewat sabar dan sholat? Sholat itu kan mesti menghadap ke rumah sebetulnya. Menghadap ke kiblat. Kiblat itu kan rumah ruhani sebetulnya. Dan fungsi rumah itu dalam kehidupan kan begitu strategis. Agar hati kita tenang ini kan kita harus ada di rumah. Kalau kita tidak ada di rumah, maka lalu kemudian kita ini lalu menjadi gelisah, menjadi galau karena tidak ada di rumah. Kita ini juga terdiri dari
Kita punya rumah jasmani di rumah kita masing-masing, tetapi oleh Allah juga diingatkan dengan rumah ruhani. Yang 5 kali sehari semalam kita harus berada di rumah itu. Kalau kita tidak ada di rumah, maka lalu kemudian kalau kita luput dari konsep rumah, maka kita disebut liar. Orang yang atau apa saja yang luput lepas dari rumah, tidak ada ikatan dengan rumah, disebut liar. Sementara apa saja yang liar, ada kucing liar, ada anjing liar, ada babi liar, rumput liar saja. Rumput liar saja itu juga nyebelkan itu. Apalagi kalau manusia liar. Manusia itu agar tidak liar, maka lalu kemudian harus selalu terikat dengan rumah. Rumah ini ada 2 jenis sebagaimana ya tubuh kita ini dari jasmani dan juga ruhani. Ruhani kita ini juga diingatkan tentang konsep tentang rumah. Di dalam Al-Quran itu inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim dan seterusnya. Jadi ini rumah. Yang pertama-tama kali saya nyatakan rumah untuk seluruh umat manusia adalah bibakata mubarakan itu, di Mekah yang diberkahi. Itulah Baitullah itu yang selalu saya ingatkan ini. Itulah rumah ruhani. Kita mungkin telah berada di rumah jasmani, tetapi kita kita kadang lupa dengan rumah rohani. Pada saat kita itu sholat, seharusnya kita berada di rumah rohani. Tetapi begitu kita Allahu Akbar, yang kita ingat adalah macam-macam. Akhirnya lalu kita tidak berada di rumah ruhani ini. Saya lalu berpikir, jangan-jangan kita tidak bisa mengikuti itu. Dan kalau itu luput dari rumah, maka barangkali juga termasuk liar. Dan kalau liar, maka akan menjadi susah kita ini. Maka sholat 5 waktu itu sebetulnya mengingatkan kita agar ada di rumah rohani, dan dengan di rumah rohani, hati kita menjadi lembut, dan itulah menjadi sabar, itulah menjadi ikhlas. Nah ini yang pertama, sebab menurut saya renung-renungkan Gus Wahid, saya renung-renungkan, sebetulnya di dalam dada kita ini sudah ada petunjuk sebetulnya. Bahwa tatkala kita memilih antara mengambil keputusan antara benar atau antara salah, kita tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Yang benar itu sudah diberitahu, apalagi lah karena kita mengambil keputusan itu lalu tidak tergesa-gesa. Itu nurani kita itu sebetulnya sudah mengerti bahwa korupsi itu tidak boleh, mengganggu orang itu tidak boleh, melampaui batas. Karena itulah Al-Quran juga mengingatkan di dalam surat Ar-Rahman itu berkali-kali, itu ada 31 kali. Fabi azi ala irobikuma tukadziban. Fabi azi ala irobikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Jangan-jangan kita sehari-hari ini, karena kita tidak selalu berada di rumah ruhani yang menjadikan hati lembut itu, kita tidak bisa, jangankan memenuhi perintah atau anjuran, aturan atau orang lain, memenuhi tuntutan ruhani saja kadang-kadang kita ini gagal, sampai diperingatkan oleh Allah di surat Ar-Rahman berulang kali sampai 31 kali ini. Nah ini barangkali bagaimana kita sabar
dan kita agar sholat, ya, sobat itu bisa dibangun lewat sholat, karena dengan sholat itu kita mesti kembali kepada rumah ruhani ini. Ini Gus Wahid, soal Luar biasa. saya Gus Wahid, barangkali bagi-bagi saja. Itu ada petunjuk bagus sekali sebetulnya di surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu ada 21 ayat. Itu perlu kita baca berulang-ulang. Ini sangat terkait dengan apa yang dibahas oleh Gus Wahid sekarang ini. Di sana dikatakan walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Ini kuncinya itu. Sungguh usahamu itu memang beraneka ragam. Kalau sudah ingin meraih cita-cita, apakah itu ekonomi, mungkin juga kekuasaan, atau mungkin juga apa, itu orang tidak tahu siang, tidak tahu malam. Apa saja kalau kira-kira ini mendatangkan kebahagiaan, walaupun malam itu gelap, itu dilakukan. Panas siang juga begitu. Dan itu tidak hanya laki-laki, perempuan dan laki-laki itu adalah sama saja. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa itu. Lalu kemudian diteruskan pada ayat berikutnya, fa'amma man barang siapa yang memberikan hartanya, kalau itu sa'yakum lasata, itu adalah usaha di bidang ekonomi, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, ialah surga kelak, gitu kan. Maka di Quran itu dikabarkan oleh Allah, fasanu yasiruhu liyusra. Allah akan memberikan kemudahan kepada hal-hal yang mudah, memberikan kemudahan, akan dimudahkan untuk menuju kepada kemudahan. Untuk sabar itu dikasih kemudahan. Manakala kita datang memberikan harta kita di jalan Allah dan takwa. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, dan apapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup tanpa pertolongan Allah, fakadzdzaba bil husna, dan serta mendustakan akan kebaikan, maka lalu kemudian jawabnya fasanu yasiruhu lil usra, akan dimudahkan kepada hal-hal yang sulit, dimudahkan kepada jalan kesulitan. Ditegaskan di situ Gus Wahid, wa ma yugni anhu maluhu idza taradda, bahwa hartanya itu sebetulnya yang kita tumpuk-tumpuk, kita kumpulkan itu tidak memberi manfaat setelah kita itu binasa. Dikatakan seterusnya, inna alaina lal huda, kamilah sesungguhnya yang memberi petunjuk. Karena itu kan Gus Wahid mengatakan kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Itu memang benar di sini ini. Hudan itu, petunjuk itu adalah dari Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, bahwa sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia dan akhirat itu bukan milik kita. Kalau di ayat ini itu adalah milik Allah. Dan lalu kemudian diteruskan bahwa fa'andartukum naron talado, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Kita salah dalam mensikapi harta ini saja, telah diperingatkan oleh Allah dengan neraka la yaslahal asqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, adalah orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari imannya ini. Ini menurut hemat saya itu kalau dipelajari hanya 21 ayat ini, 21 ayat ini luar biasa. Surat Al-Lail kok disebut surat malam ini, Lail. Mungkin karena kalau orang ingin mendapatkan sesuatu,
tidak tahu malam dan juga tidak tahu siang, tidak tahu hujan dan tidak tahu panas, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Di sini ada dua alternatif. Manakala kamu datang dengan takwa dan membenarkan hal yang terbaik, maka kita akan dimudahkan. Maka cara kita hidup ini akan mudah. Sebetulnya juga ada tawaran ini yang begitu bagus. Begitu juga sebaliknya, manakala kita bakhil dan tidak membenarkan atas kebaikan, maka kita akan dimudahkan dalam kesulitan ini. Ini menurut iman saya luar biasa. Luar biasa. Surat Al-Lail ini, Gus Wahid. Saya kira sebagai tambahan barangkali referensi, ini bahasanya mudah sekali dan ini menjadikan petunjuk bagaimana agar kita lepas dari fitnah ini yang begitu sulit kayak begini. Semua hal seperti akan menjadikan peluang bagi kita untuk jatuh seperti ini. Saya kira itu, Gus Wahid, bahwa sabar dan sholat itu memang perintah Al-Quran, wasta'inu bis-sabri wassalah. Lalu saya ingin nambahkan bahwa sebetulnya nurani kita ini sudah mengingatkan kita, itu jangan kamu lakukan, itu jangan kamu ambil, itu tidak baik. Hanya seringkali kita mendustakan apa yang dibisik-bisikkan di hati nurani kita. Itu pun Tuhan juga masih tetap mengingatkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan lalu kemudian saya ajak ibu dan bapak sekalian menengok secara saksama surat Al-Lail yang 21. Ayat ini luar biasa sesungguhnya memberikan pedoman. Kurang lebihnya mohon maaf Gus Wahid, ibu dan bapak sekalian, para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.